Saya adalah guru di SD Negeri 3 Karangrejo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya membuat video pembelajaran secara luring di kelas 5 mata pelajaran tematik. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 1, sebagai syarat uji kinerja. Selamat menyaksikan. Berdoa dulu. Tadi yang pertama kali masuk adalah Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal, disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Sebelum memulai pelajaran, kita harus berdoa agar ketika dalam pembelajaran hari ini senantiasa dilindungi Allah dan ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat. Sekarang kita menyanyi dulu. Menyanyi lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Nah, ketika kita menyanyi lagu Garuda Pancasila harus dengan penuh semangat, ya. Berdiri. Yuk, berdiri. Tepuk-tepuk boleh, tepuk-tepuk atau begini. Pancasila
Membacanya sampai gimana toh? Sampai halaman berapa sekarang? Buku tabungan literasinya buka. Buku apa yang dibaca Mbak Faren? Bleki si hitam. Halaman berapa? 9 sampai 12. Isi bukunya apa? Pulang sekolah. Iya. Setiap pagi sebelum belajar kalian harus selalu membaca buku ya, baik buku pelajaran ataupun bukan pelajaran di sudut baca untuk menambah wawasan kalian. Ya, sekarang ditutup dulu buku literasi membacanya. Nah, tadi pagi ketika kamu berangkat sekolah naik apa? Mbak Farah naik apa? Motor. Motor. Mbak Artika naik apa? Sepeda. Mas Iqbal? Jalan kaki. Nah, ketika Mas Iqbal jalan kaki tadi di jalan menemui apa? Asal. Menemui kendaraan? Kendaraan apa tadi yang ditemui? Truk. Iya, truk. Mbak Farah tadi menemui kendaraan apa? Truk. Ketika kamu tadi mau berangkat sekolah tiba-tiba ada yang nyelip. Lah, itu asapnya keluar, asapnya hitam. Kira-kira asap itu menyebabkan apa? Mbak Lensi menyebabkan apa? Batu. Mas Rizky, asap menyebabkan apa Mas Rizky? Iya, menyebabkan batuk, menyebabkan sesak nafas. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 tentang kesehatan sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini nanti setelah belajar diharapkan anak-anak bisa mengklasifikasikan informasi yang didapat dari teks Full Desak Lantaran Cirebon. Kemudian menganalisis informasi dalam teks Full Desak Lantaran Cirebon. Ketiga, membuat pertanyaan dan jawaban tentang aspek apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Amatilah gambar berikut ini. Ayo kita amati. Ada Dayu dan teman-temannya mau berangkat ke sekolah. Nah, mereka jalan kaki. Di jalan dilewati ada mobil, kemudian motor, ada juga itu apa tuh? Truk. Mengeluarkan asap hitam. Seperti tadi kalian waktu berangkat sekolah kena asap juga. Nah, itu bisa mengganggu pernapasan kita. Nah, ini ada salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan adalah lingkungan. Banyak juga tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan terutama pernapasan. Berikut cuplikan salah satu berita di majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015 dengan judul Full Desak Lantaran Cirebon. Ada yang mau membacakan? Aroma sari asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga. Pekanbaru Riau pada Selasa. Pekan lalu selanterong atas distribusi kasus. Iya, Mbak Lensi sudah lancar membacanya. Terima kasih Mbak Lensi. Kemudian paragraf kedua siapa yang mau membaca? Siapa Mbak Dina baca? Ayo, paragraf kedua. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil. Pria 3-4 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota dari rumahnya ke Kecamatan Tampan. Asep mengungsi ke tempat sananya di kota Bukit Tinggi. Lanjut ya, sekarang kita setelah membaca teks Full Desak Lantaran Cirebon, sekarang kita menganalisis informasi. Analisislah informasi yang kalian dapat dari teks Full Desak Lantaran Cirebon. Kemudian klasifikasikan informasi tersebut ke dalam aspek apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Informasinya yang didapat apa? Dibaca. Kabut asap
jalanan lengan dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersebut asap. Iya, betul. Dari paragraf 1 kita dapatkan informasi pentingnya adalah kabut asap menyelimuti kota Riau sehingga menyebabkan jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kemudian paragraf 2, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. iya betul deh. Dari paragraf 2 kita dapatkan informasi Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Lanjut ke paragraf ketiga, dibaca dulu kemudian carilah informasi dari paragraf 3. Ya, siapa lagi paragraf 3? Mbak Lesi, boleh. Satelit keras dan aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat NASA. Betul. Informasi yang didapat dari paragraf 3 adalah satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau disingkat NASA. Nah, berarti kalian sudah paham ya? Dari teks Kuldesak Lantaran Cirebon paragraf 1 sampai 5 kita cari informasi pentingnya, sudah paham semuanya. Lanjut. Nah, berdasarkan teks berjudul Kuldesak Lantaran Cirebon, buatlah masing-masing pertanyaan. Nah, sebelum membuat pertanyaan, Bu Guru punya wasiat adik Simba. Ada 6 kata tanya. Kata tanya apa? Digunakan untuk menanyakan suatu keadaan atau perbuatan. Kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat atau lokasi. Nah, sekarang kalian cari pertanyaan dan jawaban dari sebuah teks yang berjudul Kuldesak Lantaran Cirebon. Sudah? Mbak Edi sudah? Siapa yang mau maju duluan? Dibacakan lagi Pak. Yang keras ya. Kata tanya apa Mbak Nancy? Mengapa? Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Ini pertanyaannya dulu. Nah, sekarang jawabannya. Langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan jatuh ke Riau. Iya. Kita dengarkan ya. Pertanyaannya Mbak Nancy, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Nah, jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan jatuh ke Riau. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Nancy untuk aspek pertanyaan mengapa. Betul, Mbak Nancy dapat bintang. Sekarang ditempel di namanya Mbak Rensi. Ya, siapa lagi yang sudah selesai ya Mbak Dina, ayo. Dengarkan ya, yang lain dengarkan. Kata tanya apa Mbak Dina? Apa? Apa? Apa penyebab alasan di Riau? Dengarkan pertanyaannya Mbak Dina, apa penyebab asap di Riau? Nah, tadi di teks Kuldesak Lantaran Cirebon apa jawabannya? Ini dibacakan. Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan untuk Mbak Dina. Mbak Dina dapat bintang. Silakan ditempel Mbak Dina. Ini mana Mbak Dina? Ada lagi? Ya Mas Iqbal. Pertanyaan apa Mas Iqbal? Bagaimana? Dengarkan lagi temannya. Ayo jawabannya. Asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Bali sampai ke Riau karena
tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Sekarang dari teks Kuldesak Lantaran Cilebu, kalian tadi mencari informasi, mengklasifikasikan ke dalam pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kemudian membuat pertanyaan dan jawaban dari teks Kuldesak Lantaran Cilebu. Sudah paham? Ayo bermain. Sekarang kita bermain kartu kata. Bu Guru ada di kartu katanya Bu Guru ada pertanyaan dan jawaban. Kan akan Bu Guru bagi satu-satu. Nanti yang memegang pertanyaan ditempel dulu di depan. Kemudian pertanyaan yang sudah ditempel di depan itu jawabannya apa? Yang tahu jawabannya atau yang memegang kartu jawabannya kemudian menempel di depan. Nah, ini kita tahu dulu. Ayo dibaca, kartunya dibaca sendiri-sendiri dulu. Bu Guru beri contoh. Tadi kalian sudah membaca teks tulisan Lantaran Cilebu. Siapa yang memiliki satelit Terra dan Aqua? Siapa yang memiliki satelit Terra dan Aqua? Ya, jawabannya Pak. Ya, ayo masih. Berarti ditaruh di sampingnya. Ayo lagi, siapa yang membawa pertanyaan? Maju dulu yang membawa pertanyaan. Pertanyaan itu ditandai dengan tanda apa? Tanda tanya. Tanda tanya. Bener aja yang membawa pertanyaan maju dulu sama Mbak Enti. Jadi apa itu saja? Nah, apa judul teks tersebut? Siapa yang membawa jawabannya? Maju. Nanti kita cocokkan bersama-sama di akhir. Ya, karena yuk sekarang kita cocokkan apakah benar atau tidak antara pertanyaan dan jawaban. Siapa yang memiliki satelit Terra dan Aqua? Jawabannya Badan Antariksa Amerika Serikat NASA. Benar atau salah? Benar. Mengapa jalanan di Pekanbaru Riau terlihat lengang? Karena Riau diselimuti kabut asap tebal yang berasal dari lahan yang terbakar. Benar, Ge? Benar. Wah, hebat. Berarti kalian sudah bisa. Dari teks Kuldesak Lantaran Cilebu, tadi kalian sudah membaca teks, kemudian mencari informasi dari 5 paragraf di teks Kuldesak Lantaran Cilebu, kemudian mengklasifikasikan bacaan dari teks Kuldesak Lantaran Cilebu ke dalam pertanyaan apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian membuat pertanyaan dan jawaban. Sudah paham semuanya, nggih? Ada yang ditanyakan tidak? Boten. Sekarang kita ice breaking dulu. Sampai kan? 5, 4, 3, 2. Ayo ikutan semua. Tidak fokus. Betul. Sudah dia lebih rileks ya, biar gak tegang, biar gak kaku. Sekarang tadi kan pagi-pagi ketika berangkat ke sekolah kan dilewati motor, truk, mobil, ada asapnya. Nah, ketika asap hitam tersebut terhirup,
menghidupkan ya. Kalau kalian dilewati bus gitu kan otomatis asapnya masuk hidung. Nah, kalau kalian pakai masker itu termasuk aman. Nah, kira-kira asap tersebut baik apa tidak? Tidak. Asap tersebut bisa mengakibatkan apa tadi Mbak Lensi? Batuk. Iya. Mas Iqbal bisa mengakibatkan apa? Iya, betul. Nah, selain tadi ada mobil yang melewati kamu, itu kan termasuk faktor lingkungan. Selain faktor lingkungan, ada faktor kesehatan, ada faktor fisik. Faktor lingkungan, faktor penyakit, dan faktor fisik. Nah, supaya kalian lebih paham, nah ini siapa yang tahu jika kita membutuh debu terlalu banyak? Debu dan asap kendaraan merupakan salah satu faktor penyebab gangguan pernapasan. Masih banyak faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor tersebut, kita diskusi kelompok. Kan tidak hanya faktor lingkungan yang asap tadi, masih ada faktor-faktor lainnya. Sekarang kita diskusi kelompok dulu. Tadi malam sudah Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok melalui grup WA, Nah, kelompok pintar, Mas Iqbal, Mbak Artika, dan Mbak Kesya. Kelompok kreatif, Mbak Lensi, Mbak Faren, dan Mbak Alika. Kelompok cerdas, ada Mas Danu, Mas Rizky, dan Mbak Dina. Sekarang dulu bagi LKPD kelompok dulu. Kelompok kreatif. Nah, ini nanti membuat bagan faktor apa saja penyebab gangguan pernapasan, dicari dulu, kemudian nanti dibuat bagan. Ini kelompok cerdas. Nah, dari kita lihat, ayo dengarkan dulu. LKPD kelompok tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 1. Nah, dibaca dulu. Tahukah kamu apa akibat jika kita menghirup debu terlalu banyak? Yang tadi ya. Langkah kerjanya berkelompok. Nah, ini sudah berkelompok. Kemudian tuliskan nama anggota kelompokmu. Setelah menulis, tuliskan nama ketua. Pilih ketua. Ayo dengarkan dulu. Pilih ketuanya siapa, sekretarisnya siapa yang menulis. Nah, ini sekarang LKPD-nya. Perhatikan dulu. Yuk, perhatikan dulu. Sebelum mengerjakan LKPD, perhatikan dulu video yang akan ditayangkan Bu Guru. Pada pembelajaran pertama, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang penggunaan kata tanya. Mari kita pelajari bersama Ibu Guru. Nah, yuk perhatikan dulu. Siti, Bayu, dan Ibu berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitar pun langsung berwarna kelabu. Bayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Ino segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Bayu kepada Siti dan Ino. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, kata si Siti. Bayu, Siti, dan Ino lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah rimbunan daun pohon itu.
bernafas. Segarnya udara di bawah pohon ini, aku tidak batuk-batuk lagi, Kata Dayu. Apakah kalian mengetahui alasannya mengapa Dayu bernafas? Dan mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon yang rindang? Mari kita pelajari materi ini bersama Ibu Guru. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon yang rindang, Dayu merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. 3 faktor penyebab gangguan pernafasan adalah faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Mari kita bahas faktor-faktor tersebut satu persatu. Yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. 2. Faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen, sehingga kita selalu membutuhkan udara yang bersih. Setelah menyimak video pembelajaran ini, tentunya kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernafasan manusia. Di antaranya adalah karena faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Oke, sudah diamati kan tadi videonya? Sekarang kalian, ini faktor penyebab gangguan pernapasan. Ada faktor fisik, adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir prematur. Faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Nah, dari video tadi yang telah kalian amati, sekarang tuliskan informasi dari video tersebut. Ditulis dulu di LKPD. Nah, setelah kalian tahu penyebab gangguan pernapasannya, kemudian kaitkan faktor penyebab dan penyakit yang ditimbulkan. Sudah ketemu kan informasinya? Sudah, kemudian ya sudah. Sekarang buatlah bagan. Nah, tuliskan di kertas yang tadi sudah diberikan guru. Buatlah bagan semenarik mungkin. Bisa diberi warna, buatlah bagan faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, diberi cabang. Terserah kalian mau bentuk persegi 4 atau persegi panjang, segitiga ataupun bentuk awan. Terserah kalian membuatnya bagaimana. Boleh bentuk segitiga, persegi panjang, persegi atau bentuk awan. Kemudian cabangnya diberi warna.
Nanti setelah selesai dipresentasikan bersama kelompoknya. Nah, yang maju nanti satu membacakan, satu memegang bagiannya itu. Kemudian teman yang lain, kelompok lain menanggapi. Ada yang sudah selesai mau mempresentasikan? Ya, kelompok kreatif. Tepuk tangan untuk kelompok kreatif dulu. Pertama kali sudah selesai, tepuk tangan dulu. Faktor penyebab, faktor lingkungan. Dengarkan yuk. Menimbulkan sesak napas. Faktor fisik, perilaku perilaku. Cocokkan sama punyamu. Penyakit, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Ada yang mau menanggapi, ada yang mau menambahi? Kelompok kreatif kurang apa, Mbak? Kurang apa? Yang faktor lingkungan tadi ini punyamu yang berbeda. Apa itu baca? Sesak napas nanti ditambahi ya, Mbak. Ya. Ini bagian hasil dari kelompok kreatif. Tepuk tangan untuk kelompok kreatif dulu. Pertama kali sudah selesai. Ayo, kelompok pintar. Dengarkan. Faktor penyakit biologis, influenza, asma, faktor lingkungan, sesak napas. Ada yang mau menambahi? Kurang lengkap apa tidak? Yang bagian cocokkan dengan punyamu. Bu, faktor penyakit. Faktor penyakitnya apa? Kurang kanker paru-paru. Kurang kanker paru-paru. Nanti ditambahi yang faktor penyakit, tambahi kanker paru-paru, ya. Tepuk tangan untuk kelompok pintar. Sekarang kelompok cerdas. Ayo kita dengarkan lagi kelompok cerdas. Faktor penyebab. Faktor fisik, bayi lahir prematur. Faktor penyakit, influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor lingkungan, sesak napas. Sudah lengkap belum punyanya kelompok cerdas? Yang mau menambahi? Kurang apa, ayo? Influenza. Iya, kurang influenza. Nanti ditambahi, ya. Sekarang yang pegang bagan maju lagi ke depan. Kita pilih dari kelompok mana yang paling bagus bagannya. Yuk, maju. Ini dari kelompok pintar ya, Mas Rizky. Kelompok maskernya dari kelompok cerdas. Yuk sekarang teman-teman kita nilai bersama-sama. Tidak harus gini, wih kelompokku tak bela api, jangan gitu. Kita lihat mana yang paling bagus. Dari kelompok kreatif, siapa yang memilih angkat tangan? Yang milih apa? Jadi kamu pilih bagus yang mana? Nah, yang memilih kelompok kreatif siapa? Angkat tangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kelompok pintar siapa? 1, 2. Yang memilih kelompok cerdas 1, 2. Berarti pemenangnya adalah kelompok kreatif. Tepuk tangan untuk kelompok kreatif. Selamat untuk kelompok kreatif. Untuk yang lain tidak usah berkecil hati. Nanti untuk kegiatan pembelajaran berikutnya supaya lebih bagus lagi. Tepuk tangan lagi. Duduk dulu. Kita simpulkan dulu pembelajaran pada hari ini. Tadi yang pertama, kegiatan yang pertama dari produser antara ibu, kita membuat apa tadi?
pertanyaan? Buat pertanyaan dan jawaban. Terus dari video yang kita amati, apa saja faktor penyebab gangguan pernapasan? Ayo. Mbak Resi, betul. Lagi? Betul, Mbak Maren. Faktor penyakit, betul. Berarti sudah paham semua ya? Bagaimana? Pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Tadi kita telah belajar. Yang pertama, kita belajar tentang mencari informasi dari teks Kurdesak Lantaran 1000. Mencari penyebab gangguan pernapasan, setelah itu membuat bagan gangguan pernapasan. Dari kegiatan semua itu, mana yang paling menyenangkan? Oh, yang gambar, yang waktu gambar. Menyenangkan waktu gambar. Sekarang dari kegiatan tadi, dari awal sampai akhir, semuanya sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham semuanya, ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Kalau sudah paham semuanya, berarti kita sekarang melakukan evaluasi menggunakan tablet. Bukunya semua disimpan dulu. Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi menggunakan Google Form, ya. Tabletnya dibuka. Sudah selesai semua? Ya, sudah. Letakkan lagi tabelnya, sudah selesai semua. Ada yang dapat 90, ada yang dapat 100, ada yang dapat 80. Nah, yang belum dapat 100 tidak usah berkecil hati, nanti belajar lagi. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya berarti tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Nanti kalian sampai